ada 260 juta penduduk Indonesia. Banjir menjadi masalah tahunan yang selalu melanda tanah air setiap musim hujan tiba. Musibah banjir kerap merendam sejumlah daerah di beberapa provinsi seperti Sumatera Utara, Riau, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Tingginya curah hujan disertai dengan sistem drainase yang kurang optimal membuat bencana banjir terus berulang setiap tahun. Akan tetapi Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang harus dihadapkan dengan ancaman banjir tahunan. Di Belanda banjir juga menjadi salah satu persoalan, namun bedanya mereka menanganinya dengan serius persoalan tersebut. Seperti diketahui, sepertiga wilayah negeri kincir angin ini berada di bawah permukaan laut dan 2/3 rentan terhadap banjir. Menurut catatan pada abad ke-13 setelah puluhan tahun dilanda bencana banjir dan badai, penduduk Belanda mulai mengatur kebutuhan bersama untuk menjaga agar air tetap mengalir dan mengembangkan strategi serta cara untuk mengatasi banjir. Salah satu inovasi pengelolaan air itu adalah kincir angin polder yang baru tercipta pada abad ke-14 yang hingga kini menjadi ikon Belanda. Kincir angin ini mampu memompa air keluar dari rawa dan menciptakan petakan lahan kering. Seiring berjalannya waktu, sekitar 3.000 kincir yang dikelilingi tanggul pun berhasil dibuat. Sejak itulah, Belanda kemudian menjadi terkenal karena mampu mengelola permasalahan banjirnya. Sempat merasa aman selama berabad-abad karena adanya tanggul. Awal 1953, negeri kincir ini pun mendapat musibah ketika bendungannya diterobos air laut dan membanjiri 2.000 km daratan dan menewaskan hingga 1.800 jiwa dalam waktu semalam. Setelah banjir besar tersebut, Belanda melipat gandakan upaya mereka untuk mengatasi ancaman dari laut dan menciptakan sistem pengendalian banjir raksasa yang dikenal sebagai Delta Works. Mendirikan 9 bendungan dan 4 penghalang badai untuk menutup muara yang secara substansial mengurangi garis pantai Belanda sekitar 700 km. Inti dari proyek ini adalah gagasan untuk menahan air yang ada dapat dialokasikan untuk menampung banjir dengan aman. Tanggul dan penghalang lainnya disingkirkan dan saluran banjir serta dataran banjir diperluas dan diperdalam. Bukan hanya melindungi dari banjir, Delta Works juga berfungsi menyediakan air minum segar dan irigasi untuk warganya. Delta Works bahkan diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia modern oleh American Society of Civil Engineers. Tidak puas dengan pencapaiannya menangani banjir, Februari 2014 lalu Belanda membangun proyek Room for the River yang berguna untuk menurunkan dataran banjir, memperlebar sungai dan saluran samping sehingga memberi sungai ruang untuk menampung lebih banyak air. Karena kembali pada prinsip dasar hukum alam, sungai dalam kondisi tertentu pasti akan meluap, karena itulah harus disediakan ruang luapan. Dengan menyediakan ruang untuk banjir, maka banjir tidak lagi menimbulkan kekhawatiran dan penderitaan di Belanda untuk jangka waktu yang sangat panjang. Siang dan malam merupakan sebuah perbedaan waktu yang ada di bumi kita. Namun kalian pernah terfikirkan tidak bagaimana jikalau pergantian waktu tersebut di tempat yang terbilang berdekatan pergantian waktunya? Keren ya pastinya. Kemudian ada juga beberapa tempat yang memiliki perbedaan mencolok di perbatasannya loh. Nah, berikut ini Tovel sudah merangkum beberapa wilayah yang memiliki perbatasan dengan perbedaan yang mencolok. Yang pertama, garis siang dan malam. Setiap hari kita pasti akan melalui siang dan malam. Dan kita juga tahu bahwa siang dan malam di wilayah yang berbeda pastinya akan berbeda juga dengan waktu yang kita alami. Nah, tapi ketika kita mencapai perbatasan siang dan malam tersebut, ternyata semenakjubkan ini loh. Seperti foto berikut ini, bisa kita lihat bahwa ada sebuah garis yang membentang seperti membedakan antara siang dan malam. Dan bisa kita lihat di salah satu sisi negara terlihat terang dan sisi satu lagi terlihat gelap. Keren ya? Yang kedua, perbatasan Norwegia dan Swedia. Kedua negara ini dipisahkan oleh sebuah garis putih yang membentang sepanjang 1010 mil. Nah, menariknya dari perbatasan ini adalah kebijakannya. Seperti sebuah foto yang menampilkan sekumpulan orang yang mengendarai mobil salju. Nah, ternyata mengendarai mobil salju di Norwegia termasuk sesuatu yang ilegal. Namun jika di Swedia termasuk hal yang legal.
Wah, ini sih seperti perbatasan hukum ya. Kalau tidak sengaja belok melewati perbatasan, bisa tertangkap nih. Yang ketiga, Samudra Atlantik dan Laut Karibia. Kedua tempat ini merupakan sebuah perbedaan yang sangat mencolok antara Samudra Atlantik dan Laut Karibia. Nah, coba deh lihat. Dari sebuah foto ini nampak jelas perbedaan warna laut Samudra Atlantik dan Laut Karibia. Perbedaan warna biru tua dan biru terang sungguh menakjubkan ya. Di samping itu kedua tempat ini hanya dipisahkan oleh garis pembatas selebar 30 kaki. Dengan pemandangan semenakjubkan tersebut, maka tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata yang sering dikunjungi wisatawan. Yang keempat, Sungai Ils, Sungai Danube, dan Sungai Inn. Nah, kalau yang satu ini bukan cuma dua wilayah saja. Di Passau, Jerman ada 3 sungai yang bertemu dalam satu aliran. Sungai Ils mengalir dari pegunungan yang kemudian melaju di aliran yang sama dengan 2 sungai lain, yaitu Sungai Danube dan Inn. Nah, uniknya, ketiga sungai ini memiliki warna yang berbeda. Jika kita lihat dari ketinggian, perbedaan ketiga sungai sangat mencolok dan seperti sebuah kebetulan yang ajaib, di mana 3 sungai ini juga berbatasan langsung dengan 3 negara, yaitu Swiss, Austria, dan Jerman. Yang terakhir, Pegunungan Changbai. Apa yang kalian bayangkan jika melihat wilayah ini? Nampak seperti sebuah cerita fiksi, bukan? Di mana wilayah ini dikuasai oleh Dewi Bunga dan Dewi Es. Sangat mencolok, bukan perbedaannya? Nah, pegunungan ini juga menjadi tanda perbatasan antara Cina dan Korea Utara. Kemudian di antara pegunungan ini juga ada sebuah danau dengan nama beragam, yaitu Sangyan, Jangbek, atau Ohnan. Nah, ada juga sebuah cerita mistis di baliknya. Menurut mitos bagi Cina, danau ini menjadi tempat tinggalnya sebuah monster misterius. Pemirsa, itulah tadi beberapa wilayah yang memiliki sebuah perbedaan yang mencolok. Bagaimana? Keren bukan? Semoga kalian semua dapat terhibur ya. Rafting atau arung jeram menjadi salah satu olahraga air yang paling memacu adrenalin lantaran identik dengan arus deras yang berpadu dengan bebatuan yang ada di aliran sungai. Dan pada umumnya sungai dengan debit air yang besar dan bebatuan besar pasti menyembunyikan jeram yang ekstrim dan menyeramkan yang akan memacu adrenalin para rafter yang mencoba menaklukkannya. Dan inilah arung jeram ekstrim di dunia. Terminator Futaleufú, Chili. Jeram Terminator dianggap sebagai jeram terbesar dari semua jeram yang ada di sungai Futaleufú, Chili. Terminator termasuk ke dalam grade 5 atau memiliki tingkat kesulitan tertinggi sehingga dibutuhkan keahlian mengendalikan perahu di atas rata-rata untuk dapat menembus jeram ini. Perahu berpotensi besar terbalik karena gelombang yang kuat dan banyaknya batu-batu besar yang siap memangsa para korban. Bidwell, Chilco, British Columbia. Sungai Chilco memiliki jeram yang panjangnya 14 mil atau 22,5 km. Tak heran jika banyak rafter yang mendapuk jeram ini sebagai jeram terpanjang di antara sungai grade 4 yang ada di kawasan Amerika Utara. Bidwell, Chilco sendiri memiliki tikungan ekstrim yang disebut tikungan S dengan alur yang meliuk-liuk menyerupai huruf S. Ghost Rider Zambezi, Zambia. Bagi para penggila arung jeram di seluruh dunia, Sungai Zambezi di Zambia, Afrika dikenal sebagai sungai besar dan legendaris untuk olahraga ekstrim yang satu ini.
Keberadaan jeram Ghost Rider yang melintas di aliran sungai sepanjang 2.700 km ini dijamin akan memacu adrenalin para rafter yang mencoba menaklukkannya. Bagaimana tidak, jeram ini termasuk grade 5 atau paling sulit karena adanya 3 gelombang raksasa yang berdekatan sehingga membuat perahu berukuran besar dapat menghilang selama 2-3 detik sebelum muncul lagi ke permukaan. Colorado River, Amerika Serikat. Sungai Colorado adalah salah satu sungai terpanjang dan paling terkenal di Amerika. Para rafter akan berlomba-lomba menaklukkan jeram serta bebatuan ekstrim yang terhampar nyaris di sepanjang jalur yang dilalui. Di sungai ini, perjalanan arung jeram bisa dilakoni dari berbagai tingkat melalui Grand Canyon yang tak tertandingi. Lalu masuk jalur Big Drops 2 dan 3 melalui Cataract Canyon dan segmen 9,5 mil melalui Gore Canyon. Selain itu, ada pula trek traversing melalui Utah dan Colorado yang hanya khusus diperuntukkan untuk para ahli saja lantaran arusnya yang sangat cepat. Nose River, Italia. Sungai Nose di Italia juga menjadi salah satu surga bagi para rafter dunia karena aliran sungai ini menawarkan petualangan seru yang dijamin akan memacu adrenalin tingkat dewa bagi semua penggemar arung jeram. Terletak di Val di Sole, Italia, arung jeram di Nose River menjadi hotspot bagi kayakers karena menyediakan jeram dengan berbagai level dari yang termudah hingga tersulit. Jika berbicara mengenai tingkat kemakmuran di Timur Tengah, bukan hanya Dubai yang punya image tersebut. Qatar juga terkenal sebagai negara yang kaya raya dengan berbagai bangunan megah dan gedung pencakar langit. Komitmen pemerintah untuk membuat warganya makmur juga patut diacungi jempol. Berikut beberapa fakta mengenai negara pengekspor minyak bumi terbesar di dunia. Dari segi geografi, Qatar merupakan negara teraman di dunia. Menurut para ilmuwan, resiko gempa bumi di negara ini hanya sebesar 0,1%. Kondisi alam yang relatif stabil membuatnya menjadi negara yang paling sedikit memiliki resiko gempa bumi. Begitupun jika dilihat dari segi tingkat kriminal. Menurut laporan database Numbeo, Qatar menempati posisi puncak selama 6 tahun berturut-turut sebagai negara dengan tingkat kejahatan terendah di dunia. Terkenal dengan pelayanan fasilitas yang sangat baik, pemerintah Qatar pun disebut sudah mempersiapkan sebuah rumah kepada bayi yang baru lahir. Bukan hanya itu, dari segi pendidikan, mereka pun diberi kebebasan memilih sekolah, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan semua biaya pendidikan akan ditanggung sepenuhnya oleh negara. Setelah lulus dari pendidikan, mereka juga dijamin pekerjaan di dalam negeri sesuai keahliannya, di mana gaji warga negara Qatar disebutkan akan lebih tinggi daripada pekerja asing yang bekerja di sana. Di Qatar, cari kerja sangatlah mudah, khususnya bagi warga negaranya. Dikabarkan setiap mahasiswa yang sudah lulus di perguruan tinggi di Qatar akan mendapatkan tawaran kerja lebih dari 5 perusahaan yang ada di negara tersebut. Beberapa kabar juga menyebutkan mengenai standar gaji pekerja di negara ini. Warganya memiliki standar gaji yang lebih tinggi daripada pekerja asing yang bekerja di sana. Gaji di Qatar sangatlah menggiurkan. Untuk tingkat pekerjaan yang ada di level terbawah seperti asisten rumah tangga, gajinya bisa mencapai sampai 2 kali lipat dibanding negara lain. Hal menggiurkan lainnya adalah peraturan tentang cuti.
Di Qatar, staf biasa akan mendapatkan cuti hingga 24 hari, itu pun belum termasuk libur di hari besar seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan saat Ramadan, para pekerja biasanya hanya akan bekerja setengah hari saja. Meskipun dikelola negara, kekayaan minyak dan gas alam yang dimiliki Qatar benar-benar kembali ke rakyatnya. Hasil bumi yang melimpah membuat warga negaranya tidak perlu membayar pajak penghasilan. Memiliki penduduk sekitar 1,7 juta jiwa, pendapatan per kapita negara ini mencapai 1,7 miliar rupiah. Mungkin banyak dari kita yang belum mengetahui, sebelum Qatar menemukan gas alam dan minyak sebagai penopang kehidupan mereka, warga Qatar banyak yang memiliki mata pencaharian sebagai penyelam pencari mutiara. Untuk mengenang masa lalu tersebut, pemerintah Qatar pun membuat pulau buatan yang berbentuk seperti untayan mutiara yang disebut The Pearl. Pulau ini dibangun di atas lokasi yang dulunya merupakan tempat terkenal untuk mencari mutiara. Mayoritas penduduk yang beragama Muslim membuat Qatar dekat dengan aktivitas umroh dan haji seperti Indonesia. Namun karena Qatar bertetangga dekat dengan Arab Saudi, kegiatan haji dan umroh pun jadi lebih mudah. Bahkan jamaah Qatar disebut bisa langsung berangkat di tahun pertama mendaftar haji. Namun belakangan hubungan kedua negara kurang harmonis karena kepentingan politik. Bahkan beberapa tahun lalu sempat beredar kabar warga negara Qatar dilarang menunaikan haji. Pemirsa, sebuah truk biasanya digunakan untuk mengangkut barang berat, sehingga mempunyai bentuk yang sangat besar. Sebuah truk sendiri biasanya identik dengan mobil-mobil tua. Namun berbeda dengan deretan truk futuristik yang satu ini, yang dipercaya memiliki kecanggihan yang luar biasa, seperti mobil yang dibuat dari masa depan. Langsung saja, berikut ini Tofels telah merangkum deretan truk futuristik hanya untuk Anda. Sebuah perusahaan mobil ternama di dunia, Mercedes-Benz, mengeluarkan sebuah truk listrik dengan teknologi yang sangat canggih. Truk canggih yang satu ini adalah truk bertenaga listrik pertama buatan Mercedes dan diperkirakan akan menjadi salah satu kendaraan primadona di masa mendatang. Truk ini dibekali dengan dua motor listrik yang terintegrasi dengan baterai 105 kWh dan kapasitas maksimumnya mencapai 420 kWh. Baterai tersebut mampu membuat kendaraan melaju hingga 400 km dalam sekali pengisian daya. Pengisian baterainya membutuhkan waktu 1 jam dari kondisi hingga 80%. Tidak ketinggalan fitur-fitur keamanan dan keselamatan serta teknologi di dalamnya yang sangat luar biasa. Perusahaan Walmart akhirnya memamerkan truk futuristiknya di Mid America Trucking Show. Truk bertenaga turbin ini sangat fenomenal dengan teknologi hybrid terbaru dan dialiri dengan komponen listrik tambahan dan sistem kontrol yang canggih dalam satu paket. Sejak dikeluarkannya truk futuristik ini tahun 2015, Walmart telah meningkatkan penjualan hingga 84%. Tujuannya adalah mempermudah pembeli truk futuristik ini untuk mengemudi lebih nyaman dengan fasilitas dan teknologi canggih dari truk futuristik yang satu ini. Nikola 2 ditargetkan untuk truk penggunaan di tengah kota. Truk futuristik ini menggunakan alat pacu hydrogen fuel cell electric. Truk futuristik ini memiliki jarak tempuh 1.200 sampai 1.900 km dan bertenaga 1.000 horsepower pada 2.700 rpm. Perusahaan Nikola sendiri memang bertekad menghadirkan truk futuristik tercanggih ke pasar. Perusahaan Nikola bekerja sama dengan perusahaan Post mengembangkan sistem fuel dalam menghadirkan level baru dalam teknologi mobil truk. Produsen truk Kenworth baru-baru ini juga tidak mau ketinggalan nih dalam menghadirkan teknologi terbaru dari truk yang diproyeksikan untuk masa depan. Truk ini dilengkapi dengan kabin tidur yang didesain ulang berukuran 40 inci. Truk futuristik ini sendiri memiliki panel interior yang dilapisi material khusus dan dirancang agar pengemudi truk lebih nyaman selama berkendara, ditambah 2 toolbox standar bawaan truk. Tidak ketinggalan beberapa opsi tambahan lainnya seperti lampu LED terbaru untuk suhu ekstrim, speaker premium, serta material yang terbuat dari stainless steel. Nah pemirsa, itulah tadi deretan truk futuristik dari masa depan versi Tofels. Semoga Anda terhibur ya.